Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Baiklah, alangkah lebih barokahnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum itu Bapak ingatkan lagi untuk anak-anak semua untuk bisa meningkatkan kedisiplinan, terutama mematuhi segala aturan yang ada di sekolah ini. Jangan sampai ada yang pernah melanggar. Dan setelah itu Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak. Baiklah, semuanya hadir semua, tidak ada yang alfa. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan ketentuan dari sholat duha. Yang pertama itu ada pengertian sholat duha. Yang kedua itu hukum melaksanakan sholat duha. Yang ketiga itu tata cara sholat duha. Nah, yang pertama ini apa itu pengertian dari sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan dari jam 7 pagi sampai sebelum datang waktunya zuhur. Dan yang kedua itu hukum dari sholat duha adalah sunnah, yang dimana apabila anak-anak mengerjakannya mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan yang mendapatkan apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan tata cara dari sholat duha. Perhatikan gambar yang depan ini, bisa diamati anak-anak. Yang pertama itu adalah berdiri tegak menghadap kiblat, lalu memasang niat di dalam hati ya. Baiklah anak-anak, bisa diperhatikan gambar yang kedua ini, sudah diamati. Nah, yang kedua itu setelah niat, lalu mengangkat kedua belah tangan sambil membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang selanjutnya yaitu bisa anak-anak perhatikan lagi. Yang ketiga ini adalah setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedapkan pada dada, lalu kemudian membaca doa. Yang bisa diperhatikan lagi anak-anak di depan ini. Nah, yang keempat ini adalah setelah membaca doa iftitah, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Yang paling utama itu adalah surah Asyam, dan juga bisa anak-anak membaca surah yang lainnya, tapi yang paling utama ini adalah surah Asyam ya. Baiklah anak-anak, perhatikan lagi gambaran selanjutnya, yaitu yang keenam itu ruku. Ruku ini setelah membaca surah Asyam dan surah pendek lainnya, dan tangan diangkat sejajar dengan telinga sambil membaca Allahu Akbar, lalu badan dibungkukkan dan tangan memegang lutut dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya, perhatikan lagi gambar selanjutnya ini anak-anak. Nah, yang ketujuh ini adalah i'tidal. Selesai ruku, lalu mengangkat kedua belah tangan sambil membaca Sami Allah liman hamidah, lalu dengan doa Rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa minal masyikan seimbang. Ya anak-anak, bisa diamati lagi gambar selanjutnya, yaitu yang ke-8 sujud. Sujud ini kita membungkukkan badan ke bumi, atau ketika turun kita bumi untuk bersujud dengan mengucap Allahu Akbar, lalu dilanjutkan dengan doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya, baiklah anak-anak, perhatikan lagi dan amati gambar ini. Nah, yang 9 yaitu duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar, dan dilanjutkan dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Anak-anak, yang gerakan 10 ini yaitu sujud kedua, dimana sujud kedua ini sama dengan sujud yang sebelumnya dengan bacaan dan gerakannya. Lalu sujud kedua dan ketiga dan keempat ini juga dilakukan seperti pada waktu sujud pertama dan sebelumnya ya anak-anak. Nah, yang ke-11 ini dilanjutkan lagi setelah sujud kedua, langsung berdiri dengan membaca Al-Fatihah lagi, dan juga melanjutkan dengan surat pendek, yaitu bisa membacanya surat Ad-Duha atau surat yang lainnya. Ya anak-anak, gerakan yang terakhir itu adalah setelah membaca surat Ad-Duha, ruku, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Yang dilakukan adalah yang terakhir tasyahud akhir.
Udah tahu semuanya bacaan dari tasawuf akhir ini? Nah, Bapak akan bacakan bacaan tasawuf awal dan akhir. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu salam ke kanan dengan membaca Allah nas'aluka ridha wal jannah, dan ke kiri wa na'udzubika min syarri wan nar. Baiklah anak-anak, dengan setelah dirangkaikannya salat duha tadi dengan gerakan-gerakannya, maka setelah itu yaitu dengan membaca doa setelah salat duha. Ada yang tahu bacaan dari doa setelah salat duha ini anak-anak? Ada yang tahu? Bapak akan bacakannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan keutamaan dari sholat duha. Yang pertama yaitu menjadi sedekah bagi persediaan tubuh. Karena kenapa? Dengan sholat duha ini kita berkegiatan dengan menggerakkan tubuh kita, sekaligus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini merupakan ghanimah. Apa itu ghanimah anak-anak? Ghanimah ini adalah keuntungan terbanyak. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya paling cepat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Nah, tahu kan ghanimah itu apa? Ghanimah itu yaitu adalah keuntungan. Nah, yang ketiga ini membawa kecukupan sepanjang hari. Sholat duha ini mendatangkan kecukupan kita selama kita setiap hari ini melaksanakan sholat duha. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang keempat ini yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga. Bagaimana dengan nikmatnya kita melaksanakan sholat duha, dibuatkan kita rumah nanti di surga itu. Nah, yang kelima ini mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang keenam, mendapatkan ampunan dosa. Yang ketujuh, tidak dianggap sebagai orang lalai. Baiklah anak-anak, bisa perhatikan lagi ya. Di gambar ini Bapak akan memberikan 2 soal pilihan ganda. Bisa perhatikan soalnya. Ya, baiklah anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran materi pagi hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau semuanya sudah paham? Oke, karena semuanya sudah paham, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan materi selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.